Pria ini bernama Taiman. Dia adalah seorang pengangguran yang tiap hari cuma nonton TV sambil malas-malasan di rumah. Padahal ia lulusan dari universitas terbaik di Korea. Tapi karena sifat malasnya itu, Taiman jadi sulit dapat pekerjaan. Selama 10 tahun menganggur, istrinya lah yang jadi tulang punggung keluarga. Nama istrinya Jisoo. Ia punya bisnis salon kecil-kecilan. Malam itu karena nggak tahan terus-menerus dimarahi Jisoo, Taiman diam-diam kabur ke kamar putrinya. Saat sedang bermain, putrinya yang bernama Ahyong memberitahu kalau besok ada undangan orang tua ke sekolah. Lagi-lagi Taiman malas dan ogah repot. Ia malah nyuruh Ahyong ngajak ibunya saja. Tapi Ahyong memaksa. Pokoknya aku pengen ayah yang datang, bukan ibu. Akhirnya dengan terpaksa Taiman menyetujui keinginan putrinya. 내일 학교 오래 선생님이 빠가야 돼. 꼭. 몰라. Pagi harinya di kelas terlihat para murid sedang saling tukar barang bekas. Waktu giliran Ahyong maju ke depan, Bu Guru heran kenapa dia nggak bawa barang apapun. Tak lama kemudian Taiman tiba. Melihat ayahnya datang, Ahyong langsung memperkenalkannya di depan kelas. Awalnya Taiman senang karena Ahyong terus memuji-muji dirinya. Tapi tiba-tiba Ahyong bilang kalau dia mau menukar ayahnya. Setelah menjelaskan profil ayahnya, Ahyong menawarkan, siapa yang gak punya ayah boleh ambil. Salah satu teman bernama Jinte langsung setuju. Taiman tentu saja menolak ide konyol putri. Tapi karena Jinte terus memohon dan Bu Guru memberitahu bahwa sejak kecil Jinte memang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, Taiman jadi gak tega. 유독 학교에서도 남자 선생님을 잘 따르네요. 일어나. Siangnya sepulang sekolah, Taiman ikut ke rumah Jinte. Kebetulan rumah sedang kosong. Alih-alih menjadi sosok ayah yang baik, Taiman malah malas-malasan. Saat ngobrol, Jinte bercerita kalau ibunya jarang di rumah. Sejak kecil ia tak pernah punya ayah dan selalu main sendirian. Merasa iba, Taiman pun mengajaknya bermain. Pas lagi asik bermain, tiba-tiba ibu Jinte pulang. Begitu melihat wajah ibunya, Taiman shock. Ternyata ibunya adalah artis idolanya bernama Meon. Meskipun kepalanya terbentur di depan Meon, Taiman berusaha tetap terlihat keren. Malamnya sepulang dari rumah Jinte, Taiman mampir ke salon Jisoo. Di sana ia membantu mengepel lantai sambil main bareng Ahyong. Meskipun pengangguran, bagi Ahyong Taiman tetap ayah yang asik. Esok harinya saat pulang sekolah, Jinte memberikan amplop berisi uang kepada Ahyong. Itu adalah ucapan terima kasih dari ibunya. Melihat amplop itu, Ahyong langsung nyengir nakal. Ia dapat ide gimana kalau ayahnya dikasih kerjaan. Malamnya di rumah saat sedang nonton TV, Ahyong memberikan amplop itu kepada Taiman. Karena merasa tidak enak, keesokan paginya Taiman kembali ke rumah Jinte untuk mengembalikan uang tersebut. Saat sampai di sana, Taiman kebingungan. Ia melihat Meon sedang kejar-kejaran dengan nenek Jinte. Begitu melihat Taiman datang, sang nenek yang sudah pikun malah mengira Taiman adalah putranya yang sudah lama meninggal. Setelah berhasil ditenangkan, Meon merasa aneh. Biasanya nenek selalu rewel, tapi saat bersama Taiman, nenek jadi patuh. Melihat cara Taiman memperlakukan orang tua dengan lembut, Meon pun kagum. Saat hendak pulang, Taiman mendapat telepon dari orang tak dikenal. Orang itu berkata ingin memesan jasa ayah. Karena penasaran, Taiman pergi ke warnet untuk mencari tahu siapa dalangnya. Saat mencari di Google bersama temannya yang bernama Sengil, Taiman kaget. Ternyata ada sebuah situs yang mempromosikan jasanya sebagai ayah sewaan. Saat tahu semua ini ulah putrinya, Taiman cuma bisa bersabar. Siangnya saat makan, Taiman mulai menginterogasi Ahyong. Dengan santai si bocah menjawab, "Aku ngelakuin ini supaya ayah punya kerjaan. Di luar sana banyak anak-anak yang gak punya ayah. Selain bisa dapat uang, ayah juga bisa dapat pahala.
Lagian aku nggak ngejual ayah, cuma nyewain doang kok. Mendengar jawaban si bocil, lagi-lagi Taiman cuma bisa sabar. Di tengah obrolan, Ayong memberikan secari kertas bertuliskan alamat klien berikutnya. Kali ini kliennya adalah seorang perempuan. Dia minta bertemu di kedai jam 8 malam. Mau nggak mau, Taiman terpaksa menerima orderan itu. Malam harinya ketika bertemu, ternyata kliennya adalah seorang gadis pengamen jalanan. Tanpa basa-basi, si gadis langsung menyuruh Taiman duduk dan mendengarkan curhatnya. Seakan-akan Taiman adalah sosok ayahnya. Awalnya dia curhat dengan tenang. Dia bilang rindu banget sama ayahnya. Tapi lama-kelamaan dia kesal sendiri. Tiba-tiba dia menyiram wajah Taiman dengan air sambil marah-marah. Dia bilang gara-gara ayahnya meninggalkan keluarga, ibunya harus menanggung semua beban sendiri hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Setelah meluapkan amarah, gadis itu mendadak menangis. Taiman pun merasa iba lalu berusaha menenangkannya. Keesokan paginya saat sarapan, Taiman mengomel kepada Ayong soal kejadian semalam. Tapi bukannya merasa bersalah, Ayong justru senang dan kembali memberikan alamat klien berikutnya. Di tengah obrolan, Jisoo memberi hadiah sepasang sepatu baru. Dia membelikannya karena belakangan ini ia melihat suaminya terlihat sibuk mencari kerja. Jisoo yang belum tahu kalau Taiman adalah ayah sewaan, menyemangati suaminya dengan penuh kasih sayang. Melihat perhatian Jisoo, Taiman merasa senang. Selesai sarapan, Taiman pergi ke alamat klien berikutnya. Saat bertemu, ternyata kliennya adalah seorang gadis SMA. Dia adalah anak yatim piatu yang sudah lama berhenti sekolah karena hamil di luar nikah. Tujuannya menyewa jasa Taiman karena ingin ada sosok ayah yang menemaninya saat melahirkan nanti. Dia meminta agar Taiman selalu siap jika tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Taiman pun bersedia. Malamnya saat nongkrong di warkop, Taiman curhat ke Sengil. Meski sekarang sudah punya pekerjaan sampingan, penghasilannya masih belum cukup untuk membantu keuangan keluarga. Sebenarnya selama ini Taiman sadar kalau dirinya adalah suami yang kurang berguna. Sengil pun memberi semangat. Daripada cuma jadi pekerjaan sampingan, kenapa nggak sekalian dijadikan bisnis jasa ayah sewaan? Siapa tahu bisa sukses. Mendengar saran itu, pikiran Taiman pun mulai terbuka. Esok harinya mereka benar-benar meresmikan bisnis jasa sewa ayah di warnet milik Sengil. Rencananya Taiman jadi direktur utama dan Sengil sebagai wakil direktur. Baru juga diresmikan, Taiman langsung dapat orderan lagi dari si gadis pengamen yang kemarin. Karena takut digampar lagi, Taiman minta Sengil saja yang menggantikan dia. Dengan polosnya, Sengil pun bersedia. Hari demi hari bisnis jasa sewa ayah berjalan lancar. Hampir setiap hari ada saja klien baru yang membutuhkan sosok ayah. Malam harinya demi merayakan kesuksesan bisnis itu, Taiman mengajak keluarganya dan Sengil makan di restoran. Waktu makan, karena penasaran, Jisoo memaksa Taiman memberitahu apa pekerjaan barunya. Beruntung Taiman sudah menyiapkan jawaban. Ia menunjukkan kartu nama milik klien sambil pura-pura bilang kalau dirinya kerja di perusahaan saham. Awalnya Jisoo ragu, tapi setelah dijelaskan detail cara kerja dan perhitungan saham, Jisoo akhirnya percaya. Keesokan paginya di salon saat sedang bekerja, seorang pelanggan bercerita kalau akhir-akhir ini banyak berita tentang kasus perceraian dan perselingkuhan. Mendengar itu, Jisoo mulai khawatir kalau suaminya bakal selingkuh juga. Sementara itu di rumah Jinte, karena Jinte sering memesan jasa ayah, hubungan antara Taiman dan Meon jadi semakin akrab. Pagi harinya di kantor saat Taiman sedang sibuk bekerja, Ayong datang mengajak main. Tetapi Taiman malah cuek. Dia hanya memberi uang jajan lalu menyuruh Ayong main sendiri. Melihat sikap ayahnya berubah, Ayong jadi ngambek dan memilih pulang. Sementara itu di salon, saat Jisoo sedang melayani pelanggan, tiba-tiba pemilik kontrakan datang. Ia memberi kabar bahwa sebentar lagi tanah tempat salon berdiri akan dijual. Mau tidak mau, Jisoo harus segera meninggalkan tempat itu dan mencari lokasi baru untuk salonnya. Jisoo pun kaget meski sudah berusaha memohon, pemilik kontrakan tetap tak peduli. Jisoo harus tetap pindah.
Malamnya sepulang kerja, Jisoo curhat pada Taeman soal masalah salonnya. Namun bukannya memberi solusi, Taeman malah cuek dan tidak peduli. Kesal dengan sikap suaminya, Jisoo memilih masuk kamar. Padahal meskipun bisnisnya kini sukses, tanpa sadar Taeman telah melupakan keluarganya sendiri. Keesokan malamnya, Taeman menemani Jinte dan Mion menonton pertandingan baseball. Selama pertandingan, mereka bertiga tampak akrab dan menikmati waktu bersama seperti keluarga harmonis. Tiba-tiba Mion mendapat telepon, neneknya masuk rumah sakit. Mereka pun segera bergegas pergi. Sementara itu, karena tak mau menyerah, Jisoo masih mencoba membujuk pemilik kontrakan. Ia membawa hadiah dan kembali memohon agar rencana penjualan tanah dibatalkan. Namun bukannya luluh, pemilik kontrakan malah marah dan tanpa sengaja memecahkan pot kesayangan Jisoo. Meski kecewa, Jisoo tak bisa berbuat apa-apa. Di luar, Ayong melihat ibunya sedang kesusahan. Ia lalu menelpon Jinte untuk menanyakan kabar ayahnya. Namun pembicaraan mereka ketahuan oleh Jisoo. Jisoo langsung merebut ponsel itu dan saat tahu Taeman ada di rumah sakit, Jisoo panik lalu buru-buru menyusul ke sana. Di rumah sakit setelah nenek dirawat, Taeman mencoba menenangkan Mion. Namun saat Taeman memegang pundak Mion, Jisoo datang dan tanpa sengaja mempergoki mereka. Melihat suaminya dekat dengan perempuan lain, hati Jisoo hancur. Saat ia ingin pergi, Taeman berusaha menjelaskan bahwa semua itu hanya salah paham. Tapi hati Jisoo sudah terlanjur terluka. Keesokan paginya di sekolah, Ahyong yang masih kesal meminta Jinte berhenti menyewa jasa ayahnya. Dia berkata gara-gara Jinte, ayah dan ibunya jadi bertengkar dan terancam bercerai. 아빠 좋아. 진짜 우리 아빠. Karena kejadian itu, guru pun memanggil kedua orang tua mereka. Saat melihat Mion, Jisoo yang masih marah memilih pulang lebih dulu. Mion pun berusaha menjelaskan semuanya, bahwa sejak awal dialah yang memaksa Taeman membuka jasa sewa ayah. Malam harinya di kantor, karena merasa bersalah telah melantarkan keluarga, Taeman memutuskan untuk menutup bisnisnya. Meski Seng Il menyuruhnya berpikir matang-matang, keputusan Taeman sudah bulat. 했었나 보다. 재수 씨도 미용실 왜? Malam itu, walau mereka sedang bertengkar hebat, sebenarnya di lubuk hati masing-masing, mereka masih saling mencintai. Di rumah, karena sangat merindukan ayahnya, Ahyong mengirim pesan. Dalam pesan itu, ia menulis bahwa ia akan menunggu di sekolah sampai ayah datang. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ahyong diam-diam pergi dari rumah. Di taman sekolah, Ahyong duduk sendirian menunggu sang ayah meski hujan turun. Tak lama kemudian, Taeman akhirnya datang. Begitu melihat ayahnya, Ahyong langsung menunjukkan celengannya. Sambil menangis, ia berkata bahwa ia ingin menyewa jasa ayah berapapun harganya. Ia janji akan membayar asalkan ayahnya mau kembali dan menjadi ayahnya lagi. Ahyong memecahkan celengannya sambil berkata, harusnya setelah selesai disewa, ayah buru-buru pulang. Kenapa malah lupa pulang? Ayah harus ingat yang disewakan itu jasanya, bukan dijual ayahnya. Mendengar ucapan polos tapi menyentuh hati Taeman terasa perih. 아영아, 이제 이러지 좋아. Tak lama Jisoo datang. Melihat Taeman, Jisoo ikut menangis dan meluapkan seluruh perasaannya. 씨발 자식아. 너 어떻게 이렇게 너만 생각해? Taeman pun meminta maaf. Ia mengakui selama ini telah menjadi ayah dan suami yang buruk. Ia berjanji mulai sekarang hanya akan menjadi satu-satunya suami untuk Jisoo dan satu-satunya ayah untuk Ahyong. Mendengar itu, hati Jisoo luluh. Mereka bertiga pun akhirnya berpelukan. Keesokan paginya saat baru bangun tidur, Taeman membaca surat dari Ahyong. Dalam surat itu Ahyong menulis, "Aku senang karena ayah sudah kembali. Tapi aku juga sedih kalau ingat anak-anak yatim lain yang butuh sosok ayah. Jadi setelah kupikir-pikir, kayaknya ayah harus kerja lagi.
Selesai membaca surat itu, Taiman tersenyum. Dengan semangat ia bersiap-siap. Saat Jisoo bertanya ingin pergi kemana, Taiman pun menjawab, "Aku ada tugas untuk menghibur anak-anak yatim." Dan film pun selesai. Film ini menyentuh sisi emosional dan mengunggah kesadaran bahwa hubungan dalam keluarga tak selalu mudah, tapi selalu layak untuk diperjuangkan. Kadang untuk menemukan arti sejati keluarga, kita harus kehilangan arah dulu, baru menyadari bahwa cinta tidak selalu sempurna, tapi selalu ada. Terima kasih sudah menonton, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.